Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron lillah, hamdan lillah, kasiron lillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Burhan. Ada sebuah pertanyaan dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Mbah, saya pernah mendengar syair tanpa waton. Pada bait pertama itu mengatakan bahwa duh para kanca priya wanita, aja ngaji syariat bloko, gur pinter ndungeng nulis lan maca, tembe mburine bakal cilaka. Ini maksudnya bakal cilaka itu bagaimana, Mbah? Nah, ini ada sebuah pertanyaan bahwa syair tanpa waton ini adalah memakai bahasa Jawa. Jadi mungkin yang tidak bisa dengan bahasa Jawa itu perlu penjelasan. Duh bolo konco priya wanita, wahai semua kawan pria dan wanita, ojo mengaji syariat bloko. Jadi jangan hanya mengkaji syariat saja. Jadi hanya syariat saja, sebab nanti di belakangnya ini akan sengsara atau celaka. Nah, ini jadi di dalam syair tanpa waton ada sebuah pesan bahwa kita itu kalau hanya mengkaji syariat saja. Apa itu syariat? Jadi syariat ini adalah ilmu yang nampak-nampak saja, ilmu dzahiriyah saja. Ini bakal celaka nanti pada akhirnya, karena hanya mengkaji pada syariat saja, juga nanti ibadahnya hanya syariat saja. Maka keterangan Mbah Burhan maksudnya sengsara celaka ini nanti tidak bisa sempurna dalam beribadah kepada Allah, tidak sempurna di dalam hidup ini, tidak sempurna di dalam menjalankan kehidupan ini untuk sampai kepada Allah. Jadi intinya tidak akan sampai kepada Allah. Ibadah itu kalau hanya syariat saja, ini tidak akan sampai kepada Allah. Jadi ibadah yang sempurna ini adalah dengan syariat, dengan hakikat, dengan tarekat, kemudian dengan makrifat. Apa itu syariat? Yaitu ibadahnya, ibadah zahir yang nampak, yaitu ibadahnya jasmani. Kemudian hakikat, ini ibadah jasmani harus bersambung, berlanjut, yaitu dengan ibadahnya hati dan pikiran. Ini hakikat. Kemudian tarekat, ini adalah ibadahnya perilaku. Jadi ibadah syariat kemudian ibadah hakikat harus bisa mewujudkan perilaku. Kemudian masalah makrifat itu nanti adalah hasil dari peribadatan semuanya. Jadi syariat, hakikat, tarekat, makrifat tidak boleh terpisah satu sama lain. Ini adalah saran Mbah Burhan. Kemudian Mbah Burhan juga bisa memberikan sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaan ini contoh. Syariat ini kalau di dalam buah durian, syariat adalah kulitnya. Jadi pelindung, syariat ini kulitnya.
kemudian hakikatnya adalah isi daripada durian itu. Jadi di balik kulit durian ada, kalau dibukanya ada isinya, yaitu isi durian. Nah, kemudian tarikatnya adalah sebuah usaha perilaku. Jadi untuk mengambil buah durian kemudian dicicipi dimakan. Nah, ini buah durian dimakan, kemudian makrifat adalah rasanya durian. Nah, ini baru sempurna bahwa kita mengatakan bahwa inilah buah durian. Sempurna. Coba kalau kita itu hanya senang saja punya durian, wah bangga dengan punya, wah ini durian, wah bagus, bentuknya bagus, durian, saya punya durian. Hanya bangga dengan punya durian, tidak pernah melihat isinya, isi durian, isi kulit durian yang cering, isi apa, tidak pernah melihat. Ini berarti yang dimaksud ibadah syariat saja, tembemburine bakal cilaka ya seperti itu. Ibaratnya seperti punya durian, hanya bangga dengan durian. Saya punya durian. Tetapi tidak pernah melihat isinya. Nah, hakikat ini syariat harus menghasilkan hakikat. Durian itu harus dibuka, melihat dalamnya. Oh, ternyata buah durian seperti ini. Nah, ini bentuknya kayak telek apa itu ya, kemudian warnanya kuning, harus dilihat. Ini hakikat, karena di dalam syariat ada hakikat, dilihat bentuknya. Nah, kemudian ini tarikat ini harus ada usaha mengambil dan meraba daripada isi itu, kemudian diangkat, dikunyah, dimakan. Nah, baru akan mengerti rasanya durian, yaitu makrifat. Ini hanya sebuah perumpamaan. Jadi kalau orang ini hanya beribadah syariat tanpa mau membuka hakikat, tanpa mau merasakan hakikat tersebut, maka ibadahnya tidak akan sempurna. Apalagi kalau hanya syariat saja. Ini seperti saya punya durian, tidak pernah merasakan, tidak pernah melihat bentuknya durian, isinya, juga tidak merasakan buah duriannya. Inilah yang dimaksud syiir tanpa waton. Jadi kita harus mengetahui rasanya sholat itu seperti apa. Kemudian sholat itu bentuknya seperti apa, pemikiran kita dan hati kita harus mengetahui sampai dengan hasilnya seperti apa. Ini kita harus mengetahui, jangan hanya kulitnya saja. Ini satu yang perlu diketahui, bahwa kalau syariat ini terputus, hanya syariat saja, ya kita hanya bangga, hanya memperoleh kulitnya. Begitu juga orang yang belajar hakikat saja tanpa syariat, seperti isi tidak ada kulitnya. Jadi kalau durian, kita melihat durian kok ada di lantai tanpa kulit, ini juga dimakan juga tidak enak. Walaupun hakikat ini adalah penting, tetapi syariat juga penting. Syariat, hakikat, tarekat, makrifat harus jadi satu dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Maka yang paling penting adalah hakikat, adalah ibadahnya hati. Karena Rasulullah sendiri sudah berpesan bahwa di dalam dada ini ada segumpal daging. Jadi kalau ibarat durian, jasad ini adalah kulitnya. Di dalamnya ada segumpal daging yang namanya hati. Kalau daging itu baik, maka akan baik seluruhnya. Kalau daging itu busuk, jelek, maka akan jelek seluruh anggota badannya. Ini perlu diketahui. Jadi pesan Mbah Burhan, ini harus benar-benar beribadah itu syariat penting, hakikat penting, tarekat atau laku itu penting, makrifat ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Mbah Burhan. Maka kalau ada penjelasan yang kurang mengerti, mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.